Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya CGP Angkatan 9 dari Kabupaten Demak. Perkenalkan, nama saya Muhammad Mutawifin dari SD Negeri Lirong 2, Kecamatan Guntur. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mempraktekkan bagaimana melakukan supervisi kucing klinik pada teman sejawat yang terdiri dari 3 tahap, yaitu pra-observasi, kemudian kegiatan observasi, dan yang terakhir kita tutup berkaitan dengan pasca observasi. Nah, di sini saya tidak sendiri, ditemani oleh guru-guru cantik dari guru pendidikan agama Islam. Ya, dan beliau merupakan komite pembelajaran di SD Negeri Lirong 2. Ya, Assalamualaikum Bu Farida. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah sehat selalu dan luar biasa. Ya, semangat ya Bu ya. Ya, Nah, ada beberapa yang perlu saya gali berkaitan dengan kegiatan observasi nanti. Yang pertama adalah sekiranya tujuan pembelajaran apa yang akan dicapai oleh Ibu Farida? Di sini saya mengambil tujuan pembelajaran yaitu siswa mampu membaca Quran surat Al-Hujurat ayat 13 dengan Ya, berarti siswa mampu membaca surat Al-Hujurat ayat 3 dengan ayat 13 dengan tampil ya. Kemudian dari tujuan pembelajaran tersebut, sekiranya area pengembangan yang hendak dicapai Bu apa? Di sini area pengembangan yang hendak saya capai pada ranah kognitifnya, yaitu siswa bisa memahami dan bisa membaca surat Al-Hujurat dengan tartil dan benar, sesuai dengan makharijul huruf dan hukum bacaan tajwid yang nanti bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, seperti mengerjakan sholat. Itu kan ada rukun sholat, itu kan salah satunya membaca surat pendek-pendek gitu. Jadi nanti bisa diterapkan di dalam gerakan sholat, bacaan sholat gitu. Oh iya ya, pada intinya nanti ranah yang dicapai adalah ranah kognitifnya itu. Ya. Itu kemudian dari tujuan pembelajaran itu area pengembangan yang disampaikan Ibu tadi, strategi yang dipersiapkan khusus untuk pembelajaran ini apa Ibu? Saya sudah menyiapkan strategi khusus karena banyak sekali dulu-dulunya anak-anak atau siswanya itu membaca Qur'annya kurang benar atau kurang sesuai atau kurang fasih. Kemudian saya menggunakan strateginya detektif tajwid. Di situ strateginya itu untuk menemukan informasi dan mencari tahu bacaan tajwid dalam pembelajaran Al-Quran pada mata pelajaran pendidikan agama Islam. Nah, di sini nanti saya menggunakan tanda atau tenger. Tujuannya untuk mempermudah siswa untuk memahami bacaan yang ada di materi surat Al-Hujurat, yaitu dengan cara bacaan mat ditandai dengan warna merah, bacaan guna ditandai dengan warna biru. Seperti itu. Menarik sekali Bu ya, ada detektif bacaan. Jadi detektif dengan cara diwarnai bacaan-bacaan tersebut yang merupakan tajwidnya itu ya berarti ya pokoknya ya. Nah, mungkin itu Ibu, ada 3 hal yang akan kita gali berkaitan dengan observasi ke depan, dan itu yang bisa saya sampaikan Ibu, atau saya gali
informasi dari Ibu berkaitan dengan tujuan, area, dan cita-cita kita di kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ya, warahmatullahi terima kasih Bu wabarakatuh. Rida. Sama-sama, semoga sukses Pak Titin. Ya, sampai ketemu di observasi yang akan datang. Ya, siap-siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku yang hebat dan soleh-soleha. Sebelum pembelajaran dimulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Ketua kelasnya memimpin berdoa. Ayo Mas Fajar maju. Siap gerak berdoa mulai. Ya, terima kasih. Silakan duduk kembali. Di closing kita bersama-sama melakukan pembiasaan yaitu membaca dengan surat pendek surat Al-Kafirun. Mangke diawali dengan bacaan ta'awudz basmalah nggih, sareng-sareng nggih. Ya. 1 2 3. Sebelum pembelajaran dimulai, Bu Guru cek hadiran dulu nggih. Adakah teman kalian yang tidak masuk hari ini? Tidak ada. Hadir semuanya? Hadir. Alhamdulillah, berarti sehat semuanya nggih. Kata sana silakan kita bersama-sama, mari kita bersama-sama menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Anak-anak diminta berdiri. Garuda Pancasila. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Anak-anak dimohon duduk kembali. Mari kita bersama-sama melakukan gerakan belajar Pancasila. Anak-anak dimohon berdiri. Siap? Ya. Masih semangat? Mana semangatmu?
Kalau di rumah kalian harus rajin mengaji. Mengapa harus rajin mengaji ya? Karena mengaji itu adalah salah satu ibadah utama bagi orang muslim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sebaik-baik ibadah umatku adalah membaca Al-Quran. Kemudian barang siapa yang membaca Al-Quran dan dia mendapatkan kesusahan sampai terbata-bata dalam bacaannya, maka baginya pahala 2 kali. Jadi anak-anak kalau di rumah bisa membaca, tapi bacanya belum lancar, belum membacanya belum sesuai dengan kaidah hukum tajwid, itu kalian nanti di rumah akan mendapat 2 pahala. Yang pertama, kalian sudah membaca, yang kedua, membacanya terbata-bata tidak sesuai dengan kaidah hukum tajwid, itu juga ada pahalanya. Jadi kalau kalian membacanya terbata-bata, itu nanti ada pahalanya, yaitu 2 kali. Bisa dipahami anak-anak? Bisa. Di pagi hari ini kita nanti akan belajar mari mengaji dan mengkaji dengan surat Al-Hujurat ayat 13. Tujuan dari kalian mempelajari Quran surat Al-Hujurat ayat 13 hari ini, yang pertama, peserta didik dapat membaca Quran surat Al-Hujurat ayat 13 dengan tartil. Yang kedua, peserta didik dapat menemukan contoh bacaan tajwid yang di dalamnya itu ada guna, qalqalah, mad dengan tepat. Yang ketiga, peserta didik dapat memasangkan potongan ayat dan artinya dengan benar. Nah, anak-anak coba perhatikan, itu ada gambar apa? Orang sedang mengaji. Di sini itu adalah gambar orang yang mengaji, ya. Mengajinya itu mengaji Al-Quran, pakai busana muslim, pakai peci untuk laki-laki, sarung untuk laki-laki, kerudung itu untuk perempuan. Sebaik-baik umat, yakni orang yang belajar dan mengajarkan Al-Quran itu akan melipat gandakan pahalanya, yaitu 10 kebaikan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa saja membaca 1 huruf dari kitab Allah itu apa Cak? Al-Quran itu merupakan kitab suci umat Islam yang diturunkan kepada siapa Cak? Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu adalah nabi yang terakhir, nabi akhir zaman yang memiliki hujjat Al-Quran. Maka dia akan mendapatkan 1 kebaikan, sedangkan 1 kebaikan dilipatkan kepada 10. Semisalnya, ya, aku tidak mengatakan alif lam mim 1 huruf, akan tetapi alif 1 huruf, lam 1 huruf, dan mim 1 huruf. Jadi anak-anak toh kalau di rumah membaca Al-Quran itu sudah mendapat pahala. Apalagi membacanya itu dari ayat ke ayat, surat ke surat, itu malah tambah banyak lagi pahalanya. Rasulullah itu bersabda, 1 kali saja, 1 huruf saja itu pahalanya 1 kebaikan. Apalagi kalau kalian membaca Bismillahirrahmanirrahim, bis itu ba 1 kebaikan, terus habis ba sin 2 kebaikan, terus mim 1 kebaikan, berarti 3 kebaikan. Kalau jumlahnya itu ada hurufnya 10, berarti kalian itu mendapat 10 kebaikan. Kalau jumlahnya 15 huruf, berarti kalian akan mendapatkan 15. Coba perhatikan, ya. Ini adalah tulisan Quran surat Al-Hujurat ayat 13, ya. Kemudian silakan anak-anak dengarkan dan perhatikan video Quran surat
Nanti Bu Farida dulu, silakan anak-anak menirukan ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Mari sama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu. Inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum. Ya, bersama-sama. Indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Shadaqallahul azim. Yuk, silakan yang berani maju ke depan. Yuk, Mas Nazir coba maju sini dibaca. Yang kelas ya. Yuk, tahu dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Shadaqallahul azim. Terima kasih. Tepuk tangan untuk Mas Nazril. Masih. Siapa kita? Siapa kita? Apa geblek? Dilanjutkan ya. Ini adalah Quran surat Al-Hujurat ayat 13. Jadi anak-anak kalau membaca Al-Quran itu ya, yang pertama kalian itu harus memperhatikan adab dalam membaca Al-Quran. Adabnya yang pertama adalah suci dari hadas dan najis. Hadas itu hadas kecil. Contohnya keluar angin atau kentut. Cara membersihkannya adalah dengan berwudu. Yang kedua adalah hadas besar. Hadas besar itu contohnya haid atau menstruasi. Itu yang mengalaminya adalah
seorang perempuan yang sudah berumur 9 tahun itu akan mengalami yang namanya haid atau menstruasi. Anak laki-laki Bu, anak laki-laki tidak. Yang mengeluarkan darah haid itu adalah anak perempuan yang sudah berumur 9 tahun. Itu adalah hadas besar. Selain haid ada juga darah nifas. Darah nifas itu adalah darah yang keluar setelah melahirkan. Setelah melahirkan. Bagaimana Bu cara membersihkannya? Kalau hadas besar itu dengan cara mandi besar. Yang kedua ada membaca Al-Quran. Yang kedua adalah dimulai dengan bacaan ta'awudz. Bacaan ta'awudz itu biasa. Bagaimana bacaan ta'awudz? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kemudian diteruskan lagi dengan bacaan Basmalah. Bacaan basmalah bagaimana? Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian kalau kalian membaca Al-Quran, kalau bisa itu menghadap ke kiblat. Kalau kalian menghadap kiblat berarti kalian sudah bisa melakukan tata cara membaca Al-Quran dengan baik. Kalau sudah, lalu membaca Shodaqallahul Adzim. Coba perhatikan Cak. Ini Bu Farida gambarkan lingkaran-lingkaran ini berwarna biru. Ada warna merah, warna hijau. Itu gunanya untuk apa, Cak? Gunanya untuk mempermudah kalian membaca Quran surat Al-Hujurat sesuai dengan kaidah hukum bacaan tajwid. Yang berwarna biru, itu menunjukkan bacaan mat. Mat itu artinya panjang. Paham anak-anak? Yang kedua, warna merah itu menunjukkan bacaan guna, yang artinya mendengung. You understand? Yes. Masih semangat? Masih. Yang ketiga, berwarna hijau. Itu menunjukkan bacaan qalqalah. Artinya memantu. Coba satu persatu kita bahas Ya ayyuhan nasu. Itu ada warna merah, berarti itu termasuk contoh bacaan apa anak-anak? Coba. Apa? Mendengung dua harakat. Apa disebut dengan? Guna. Guna. Pintar. Tepuk tangan untuk Mbak Putri. Kemudian inna, ada warna merah lagi. Bacaan apa? Guna. Guna. Artinya? Mendengung. Khalaqnakum. Warna merah hijau. Bacaan apa? Kolak. Qalqalah. Artinya apa qalqalah, Cak? Memantul. Memantul. Diterus lagi. Min dzakari wa unsa. Sanya itu warna apa? Biru. Menunjukkan bacaan apa, Mas Nazim? Menunjukkan mat. Mat. Apa arti mat? Panjang. Ya, tepuk tangan untuk Mas Nazim. Pintar sekali muridnya Bu Farida ya. Terus dilanjut. Waja'alnakum. Nanya itu warnanya apa? Biru. Menunjukkan bacaan apa? Mat. Mat artinya apa, Cak? Panjang. Ya. Su'ubau. Warnanya apa ini? Biru. Menunjukkan bacaan apa? Mat. Artinya? Panjang. Ya, pintar. Coba. Ya ayyuhan nasu. Artinya apa? Manusia. Inna khalaqnakum. Sungguh kami telah menciptakan kamu Min dzakarin dari seorang laki-laki wa unsa dan seorang perempuan. wa ja'alna. Kemudian kami jadikan kamu
wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu siapakah? Ada laki-laki dan ada perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa, bangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Jadi kalian kalau mempunyai teman atau saudara yang berbeda suku dan bangsa, makanya kalian harus saling menghormati dengan cara saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Jadi Allah itu menciptakan manusia dan perempuan, baik laki-laki dan perempuan, cantik jelek, kurus gemuk, keriting lurus, kulitnya putih dan kulitnya hitam, itu semuanya sama di mata Allah. Yang membedakannya hanya ketakwaannya. Ketakwaannya itu adalah sebagai wujud kita untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kemudian sungguh Allah Maha mengetahui dan Allah Maha teliti. Jadi Allah itu Maha mengetahui apapun yang kalian kerjakan, baik dalam perbuatan maupun perkataan. Jadi anak-anak harus hati-hati kalau berbuat kepada teman-temannya harus baik. Terus berkatanya harus yang sopan. Dengan itu semuanya menjadi alat kita untuk mendekatkan diri kepada Allah. Paham anak-anak? Paham. You understand? Yes. Masih semangat? Masih. Coba tepuk semangat. Semangat, yes. Ya, bagi lembar soal game tolong dikerjakan. Dikasih nama, langsung dikerjakan. Silakan dikerjakan. Dimulai dari silakan. Dibaca, dicermati. Jangan lupa dikasih nama. Kalau sudah silakan dikumpulkan ke depan. Ya, silakan dikumpulkan ke depan. Diteruskan lagi ya. Ini Bu Faridah punya permainan. Permainannya adalah memasakkan kartu pasangan. Kalian nanti satu dapat jawaban, satu dapat soal. Yang berwarna merah ini adalah soalnya. Yang warna biru ini adalah jawabannya. Nanti anak-anak disuruh mencari pasangan dari yang soal, cari yang jawabannya. Oke? Paham? You understand? Bisa diikuti? Bisa. Mengerti? Bisa. Jelas? Jelas. Bisa dimulai dari sekarang ya. Jangan dibuka dulu. Jangan dibuka dulu. Bukanya nanti tunggu aba-aba dari Bu Faridah. Oke? Jangan dibuka dulu. Jangan dibuka dulu. Bisa dimulai deh dari sekarang. Silakan cari kartu pasanganmu. Dimulai dari sekarang.
dengarkan deh hari ini deh refleksinya untuk Mas Nazim deh. Membacanya nanti sudah bagus deh. Tetapi perlu ditingkatkan sesuai dengan buku bacaan tajwid. Untuk Mbak Putri sudah bagus, perlu peningkatan suaranya belum keras, masih lemah. Ya, Mbak Putri. Yang lainnya juga ditingkatkan di rumah ya. Hari ini kita ambil kesimpulannya ya, untuk membaca Quran surat Al-Hujurat. Tentu kalian harus memperhatikan adab kalanya, adab cara membaca Al-Quran, yaitu yang pertama tadi sujud hadas dan majid ya. Yang kedua diawali dengan bacaan ta'awudz, kemudian basmalah, kemudian ditutup dengan bacaan shadaqallahul Amin. diusahakan menghadap ke kiblat. Terus kemudian inti dari Quran surat Al-Hujurat itu yaitu Allah menciptakan manusia dari laki-laki dan perempuan, baik itu berbeda suku-sukunya dan berbangsa-bangsa untuk saling mengenal, dan orang yang paling bertakwa di sisi Allah adalah orang yang bertakwa, dan Allah Maha mengetahui, lagi Maha mengetahui. Jadi Allah itu tidak membedakan ya, semuanya itu sama di mata Allah. Yang membedakannya hanya ketakwaannya ya. Paham? Paham anak-anak? You understand? Yes. Oke, besok anak-anak ya, silakan di rumah mempelajari materi tentang menghafal Quran surat Al-Hujurat ayat 13. Ya, paham? Sebelum Bu Farida akhiri, semoga pembelajaran di hari ini bermanfaat bagi anak-anak, baik di sekolah maupun di rumah. Ya, sudah memimpin doa ya. Disiapkan ya. Ya. Siap gerak berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa asri innal insana lafi khusr tawassaw bis-sabr. Shadaqallahul adzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada siang hari ini kita berjumpa lagi bersama saya Muhammad Mutawifin dan Ibu Faridatun Nahdiyah, melanjutkan dari pembicaraan kemarin, yaitu berkaitan dengan supervisi kucing klinik. Nah, kemarin kita sudah melaksanakan praobservasi dulu, kemudian observasi, dan saat ini adalah langkah terakhir dari apa yang perlu saya gali dari panjenengan, perlu saya bahas, perlu bertanyakan kepada panjenengan, yaitu berkaitan dengan pasca observasi. Assalamualaikum Bu Farida. Waalaikumsalam Pak Vivi. Bagaimana keadaannya? Sehat, alhamdulillah. Langsung saja ya Bu, untuk menyingkat waktu yang perlu saya gali pada panjenengan, yaitu yang pertama adalah bagaimana perasaan Ibu setelah melaksanakan pembelajaran kemarin waktu saya observasi. Perasaan
perasaan saya bahagia, senang, dan lega seperti permen nano-nano. Luar biasa. Karena dalam saya mengajar, saya ada yang mengamati saya sehingga saya bisa merefleksi diri saya. Dan dari masukan teman sejawat, saya lebih bersemangat untuk melakukan perubahan yang lebih baik di masa yang akan datang. Oh, ya. Kemudian setelah melakukan perasaan, tentunya perasaan itu akan berbeda jika pada waktu diobservasi oleh teman maupun tidak ya Bu ya. Berbeda, yang membedakan adalah apabila diobservasi oleh teman sejawat itu ada yang mengingatkan, biarpun tidak mengingatkan, ini sifatnya adalah dari ibu sendiri untuk pengembangan sendiri dan untuk melihat segala sesuatu yang ada di dalam pembelajaran tersebut. Kemudian untuk rencana pengembangan yang sudah Ibu sepakati kemarin, apa yang sudah tercapai dalam pembelajaran kemarin dibandingkan dengan pembelajaran sebelumnya yang sudah Ibu lakukan? Rencana pengembangan dalam menggunakan model dan jalannya pembelajaran yang membuat murid berperan aktif dan murid bisa mengambil keputusan. Ya, jadi aktif dan anak-anak bisa mengambil keputusan sendiri. Nah, jadi bisa menggali ilmunya sendiri dengan metode yang Ibu terapkan kemarin, yaitu berkaitan dengan metode TRI, kemudian metode detektif tajwid, dan ada lagi menjudukan kartu itu ya kemarin. Nah, kemudian dari apa yang sudah Ibu sampaikan tadi berkaitan dengan rencana pengembangannya sudah tercapai, berarti pada intinya adalah sudah tercapai, yaitu untuk pengembangannya tadi sudah terlaksana semua. Tetapi tentunya perlu pengembangan yang lain. Ya, melangkah ke pertanyaan yang ketiga Ibu, apakah murid-murid kemarin sudah mencapai tujuan pembelajaran? Alhamdulillah sudah Pak, karena manusia itu memiliki kekurangan. Ya. Jadi alhamdulillah sudah mencapai 85%, dan untuk yang 15% saya lakukan perbaikan, dan alhamdulillah mereka akhirnya juga berhasil mencapai tujuan pembelajaran. Ya. Berarti dari awalnya 85%, kemudian ada 15% yang belum tercapai untuk tujuan pembelajarannya, diadakan perbaikan dan alhamdulillah tercapai juga. Nah, kemudian dari apa yang sudah Ibu sampaikan dari ketercapaian tujuan pembelajaran, yaitu bagaimana keunggulan atau kekurangan dari pembelajaran Ibu yang sudah Ibu lakukan kemarin, kelebihan dan kekurangan. Iya. Menurut saya untuk keunggulannya dari model detektif tajwid adalah memudahkan murid untuk membunyikan atau mengucapkan huruf-huruf dari kata per kata, dari ayat ke ayat, dan dari surat per surat dalam kitab suci Al-Quran, serta memudahkan murid untuk menerima materi. Suasana belajar lebih menyenangkan, murid berperan aktif, murid bebas mengambil keputusan, dan murid dilatih untuk dapat bekerja sama dengan itu untuk keunggulan. Kemudian kekurangan? Kalau kekurangannya itu juga ada Pak Pipin, karena manusia itu kan memiliki banyak kekurangan. Jadi murid itu terkadang lebih
lebih fokus pada permainan. Murid yang malas sulit untuk diarahkan, dan alat permainan tidak untuk jangka panjang. Dan tidak semua mata pelajaran itu dapat diterapkan dengan model ini. Seperti itu. Terus untuk langkah ke depannya bagaimana Coach agar kekurangan-kekurangan tersebut dapat terpenuhi dan bisa terselesaikan sekiranya terkurangi dari kekurangan-kekurangan tersebut itu? Langkahnya yang pertama, apakah menggunakan metode lain atau metode ini ditambah dengan apa? oh iya, kalau menurut saya model ini saya tambah dengan model apa itu math yang menjodohkan Oh, iya. antara apa itu bacaan kolkolah, bacaannya yang mana, bacaan indigo itu yang mana, nanti tiba-tiba. Oh, berarti ada kartu dengan kartu match to match tadi ya. Kartu yang satunya bacaan tajwidnya dan yang satunya adalah Al-Qur'annya. Jadi tulisan Al-Qur'an yang ada bacaan yang ada di tajwidnya, kemudian anak-anak untuk menggabungkan. Oh ya, luar biasa itu. Ya, mungkin itu Ibu yang bisa saya gali dari apa yang sudah dengan terapkan di dalam pembelajaran pada waktu observasi dan kesepakatan yang ada di observasi, dan ini adalah pasca observasi. Nah, untuk itu kurang lebihnya saya mohon maaf ya Ibu ya. Iya. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.